Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penonton setia Logo Joyo Channel. Video kali ini kita akan melakukan penelusuran tentang Gunung Pegat yang ceritanya masih simpang siur. Kami malam ini bersama tim akan mengulas tuntas Gunung Pegat yang berada di daerah Babat. Mari kita lakukan penelusurannya malam ini. Ya, ini letaknya Gunung Pegat di waktu malam hari. Mungkin keadaannya masih sangat serem ya. Kalau kita nanti terus ke sana, nanti keadaannya nanti tidak kondusif lagi ya, teman-teman. Mungkin di sini nanti kita melakukan penelusuran lagi ke bawah. Dan ini sudah auranya sudah enggak ini. Merinding aku nak gini. Ayo ke bawah dulu ya. Mungkin kita melakukannya penelusuran ke bawah. Sendang canggihnya nanti ya. Ini juga ada makam Aulia Mbah Klitai yang sekarang sudah mulai ramai peziarah. Mungkin kita langsung saja masuk ke dalam. Mungkin bangunan ini udah ratusan tahun ya, teman-teman ya. Sekarang udah jalannya udah agak bagus lah jalannya. Langsung aja kita ke atas, Mas. Ayo, Mas. Mungkin kondisinya bangunannya sudah diperbaiki, dulu nggak seperti ini. Mungkin semakin banyak pengunjung peziarah diperbaiki, jalan-jalannya dulu nggak seperti ini, teman-teman. Jalannya tuh jelek, masih banyak batu-batunya. Sekarang udah dibuatkan rumah makan. Mungkin kita dengan tim berdoa dulu. Monggo, Mas. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mu'minina wal mu'minat. Barakallahu mu'minina wal mu'minat. Muslimina wal muslimat. Wal muslimina wal muslimat. Fa inna insyaallahu bikum lahiqun. wa nas'alullaha wa lakumul afiyah. Assalamu alayka ya waliyallah. Assalamu alayka ya waliyallah. Mbah Klitai Syekh Ibrahim. Mbah Klitai Syekh Ibrahim. Mbah Nyai Ngadira. Mbah Nyai Ngadira. Sohibal karomah. Sohibal karomah. Jinaka azzairina wa ala maqamika wa ala maqamika waqifina auda'na indaka syahadata an la ilaha illallah salamullahi warahmah alaikum ya waliyallah alainakum wajurnakum wa qabna ya waliyallah salamullahi warahmah alaikum ya waliyallah alainakum wajurnakum wa qabna ya waliyallah saidna idlaqinakum
أرشدنا يا ولي الله توسلنا بكم لله أجيبوا يا ولي الله سلام الله ورحمة عليكم يا ولي الله أتيناكم وزرناكم وقفنا يا ولي الله رجونا من مزاجكم لندعو يا ولي الله إلى الرحمن ما يرام لدينا يا ولي الله سلام الله والرحمن عليكم يا ولي الله هديناكم وزرناكم وقفنا يا ولي الله طلبنا واسعة الرزق حلالا يا ولي الله وحج البيت في الحرام مرارا يا ولي الله سلام الله ورحمة عليكم يا ولي الله هديناكم وزرناكم وقفنا يا ولي الله حسنا في اغتنامنا كراما يا ولي الله عشان نرضى عسى نرضى بقربي يا ولي الله سلام الله ورحمة عليكم يا ولي الله أتيناكم وزرناكم وقفنا يا ولي الله وصلى سلم على محمد يا ولي الله وحمدا للمهيمن وشكرا يا ولي الله سلام الله ورحمة عليكم يا ولي الله أتيناكم وزرناكم وقفنا يا ولي الله Alhamdulillah kita sudah melakukan doa di makam Mbah Kleda. Untuk selanjutnya kita akan mendatangkan narasumber untuk mengulas atau mengupas tuntas Gunung Pegat. Oleh lembaga-lembaga kampus diantaranya dari Universitas Airlangga bahwa Gunung Pegat yang ada di Desa Karangasem, Kecamatan Babat atau Desa Karangkembang, Kecamatan Babat itu sudah dikenal sejak zaman Airlangga, salah satu raja Singosari. Dibuktikan dengan petilasan-petilasan yang sudah diteliti, di antara ada yang namanya Watu Tulis di perbatasan desa antara Karangkembang dan Puncak Wangi. Dulu namanya Gunung Puncak Wangi gitu saja. Dan adanya Sendang Puncak Wangi. Itu petilasan yang ditinggalkan oleh Airlangga. Dulu memang Airlangga itu raja Singosari yang sangat ahli di dalam irigasi atau pengairan. Sehingga semua sendang-sendang yang kita kenal hampir di sepanjang gunung yang sekarang kita namakan dengan Gunung Pegat, dan di beberapa daerah-daerah yang lain ketika ada sendang itu memang petilasannya Airlangga. Tetapi sejarah itu kemudian mulai dilupakan orang sampailah masa abad ke-15 ke-16, masa-masa kejayaan Mataram Islam, yaitu dimulai dengan Danang Sutawijaya atau Senopati ing Alogo atau Panembahan Senopati, yang kemudian anak keturunannya menjadi raja-raja di Mataram. Kemudian terjadilah pergolakan di Mataram dimulai sejak wafatnya Sultan Agung sekitar akhir abad 15 menuju abad 16, sehingga diangkatlah dari putra-putra Sunan Agung menjadi raja yang kita kenal sampai hari ini dalam sejarah namanya Amangkurat. Amangkurat itu sampai 4 generasi toh. Amangkurat 1, 2, 3. Di situ Mataram Islam mengalami kemunduran-kemunduran karena
penyerangan dari penjajahan pasukan-pasukan Eropa yang dengan kelicikannya, dengan politik adu dombanya. Sebenarnya Belanda sendiri tidak pernah benar-benar bisa mengalahkan bangsa Jawa atau bangsa Nusantara. Jadi Belanda itu hanya nebeng saja, dompleng saja kalau bahasa sekarang. Tapi dia pinter, licik, dia selalu adu domba antara satu raja dengan raja. Sehingga dia punya tempat untuk dompleng. Jadi Belanda benar-benar bisa menguasai Nusantara itu tidak lebih dari 50 tahun di akhir-akhir tahun sebelum Indonesia merdeka. Kemudian dikalahkan oleh bangsa Indonesia dengan jargonnya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Rapat tahun 1926 di Banjarmasin mengumpulkan semua pejuang di seluruh Nusantara. Unen-unen kalau orang Jawa bilang, jargonnya Mbah Hasyim Asy'ari yang terkenal sampai hari ini selalu kita ucapkan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hadratus Syekh Mbah Haji Hasyim Asy'ari nalikane ngendikan ngoten kuwabe wong langsung koyo mancep ning atine. Nggih leres, Yai. Akhirnya kita merdeka, Belanda terusir dari Indonesia. Itu kilasan sejarah, tapi khusus untuk Gunung Pegat ketika Mataram kemudian mengalami kemunduran-kemunduran sehingga pendekar-pendekarnya Mas, kayak jenengan lah. Zaman dulu adipati-adipatinya di Mataram itu kemudian sama-sama menyebar ke seluruh wilayah Mataram di timur untuk menyusun kekuatan pertahanan melawan Belanda. Alhamdulillah barokah ning desa kene, ning desa Karangkembang Kecamatan Babat kene, karena Mbah Klitih menggunakan Gunung Puncak Wangi yang hari ini kita namakan dengan Gunung Pegat itu sebagai pertahanan benteng untuk megat dari intayan Belanda atau dari serangan Belanda. Akhirnya gunung ini oleh Mbah Klitih dinamakan dengan Gunung Pegat. Sejarah awalnya begitu. Tapi sejarah ini nyambung di kemudian hari ketika pendudukan tentara Belanda di wilayah Pantura. Belanda punya kepentingan dari Tuban untuk menuju kepada dari Babat ya, Tuban, Babat. Jadi Babat ini termasuk juga tua, termasuk kota tua, tapi memang tidak pernah berkembang pesat karena hanya tempat persinggahan saja. Babat sampai ke Jombang terhalang oleh Gunung Puncak Wangi, sehingga Belanda pun ingin tahu gunung ini sejarahnya bagaimana. Diceritain oleh orang-orang dari keturunan Mbah Klitih itu bahwa gunung ini dinamakan Gunung Pegat. Ya sudah, Belanda pun menggunakan istilah Gunung Pegat. Kebetulan kemudian Belanda membuat terowongan jalan tembusan yang sampai sekarang menjadi jalan umum itu, gunungnya dibelah. Sehingga orang pun mengait-ngaitan Gunung Pegat bergunung dibelah ini. Tapi sebenarnya nggak ada hubungannya, Kak. Nggak ada hubungannya asli ini. Jadi dulu itu yang menamakan Gunung Pegat adalah Mbah Buyut Klitih sebagai pegat untuk benteng. Pegat mungkin istilahnya dulu itu untuk menyamarkan istilah benteng pertahanan dari kejaran pasukan-pasukan Belanda zaman itu. Karena Belanda itu licik zaman dulu itu. Itu yang tercatat dalam penelitian-penelitian teman-teman dari Airlangga. Dan teman-teman Airlangga, Universitas Airlangga maksud saya, itu melakukan napak tilas biasanya setiap tahun. Tapi mungkin karena tahun ini ada pandemi ya, jadi nggak ada diri itu biasanya. Sangat gembira, saya sangat bahagia, panjenengan sedaya termasuk bagian dari generasi muda yang masih mau ziarah ke makam Mbah Klitih. Semoga istiqomah. Amin. Ya, mohon maaf nih Gus, saya mau bertanya tentang mitos adanya kalau lewat Gunung Pegat itu pengantin baru harus buang ayam di situ lah. Letak di situ mitosnya itu gimana? Alhamdulillah pertanyaannya berat sekali ini. Pertanyaannya sangat bagus sekali dan memang pertanyaan ini seharusnya menjadi pertanyaan semua orang. Jadi para wali zaman dulu itu ketika mendidik kita begitu halusnya, begitu lemah lembutnya. Apalagi terkait dengan kalau dalam bahasa agama itu ada istilah tatoyur. Saya sedikit mengulas bahasa agama dulu nih, supaya ada gambarannya. Dalam bahasa agama atau dalam syariat itu memang sejak zaman kuno
Bahkan sejak zaman kuno banget, tradisi manusia atau peradaban manusia itu memang mitos itu selalu ada. Bahkan di Arab, tapi sebenarnya tidak hanya di Arab, di mana-mana. Tapi memang karena zaman itu Rasulullah diutus oleh Allah di Arab, sehingga kejadian itu di Arab. Di Arab kuno itu, sebelum Rasulullah datang itu, mitos itu pun sudah ada. Bahwa orang Arab ketika setiap kali, orang bangsa Arab zaman dulu itu kan mayoritas nomaden ya. Nomaden itu maksudnya tidak bertempat tinggal di satu wilayah dalam waktu yang lama, sukanya pindah-pindah. Dan adatnya orang Arab zaman kuno itu adalah mereka berdagang. Memang bangsa yang hebat Arab. Sejak zaman kuno sudah hebat, sudah berdagang. Nah, mereka punya mitos, yaitu setiap kali mau berdagang, ketika mereka melewati dalam perjalanan itu kok melihat ada burung, maka mereka mitosnya burung itu dilihat terbangnya kemana. Kalau burung itu terbangnya ke arah kanan, maka mereka yakin perdagangannya akan sukses dan mendapatkan laba besar, untung besar. Sehingga mereka melanjutkan perjalanan kafilah dagangnya. Tapi kalau dalam perjalanan itu kok mitosnya, kok melihat burung itu terbangnya ke arah kiri, maka mereka menghentikan perjalanannya dan balik. Karena mereka meyakini perdagangannya akan mengalami kerugian. Sampai sebegitu parahnya mitosnya orang Arab zaman dulu itu. Sehingga bahkan saking parahnya itu, kalau mereka kira-kira nanti di jalan tidak ketemu burung, mereka sudah menyiapkan burung dalam sangkar. Jadi parah banget mitosnya. Berangkat dari rumah itu sudah membawa burung dalam sangkar. Sehingga ketika nanti di tengah perjalanan kok tidak ketemu burung sama sekali, burungnya sendiri itu yang dilepas. Ketika dilepas dalam sangkar itu kok terbangnya ke kanan, dilanjutkan. Kalau terbangnya ke kiri, urung dari berdagang. Sampai kemudian Rasulullah datang menjelaskan bahwa yang seperti itu tidak benar. Itu namanya mitos dan itu secara syariat tidak boleh meyakini seperti itu. Semuanya adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena burung itu dalam bahasa Arab namanya toyaro, maka kemudian istilah itu di dalam bahasa agama namanya tatoyur, atau mempercayai bahasa burung atau omongannya manuk. Manuk kok bisa ngomong. Gitu. Dan mitos itu juga ternyata terjadi di masyarakat kita, khususnya di sekitar Gunung Pegat. Sehingga kalau cowok nguwok menikah dapat cewek Karangasem, mesti lewat Gunung Pegat. Kalau lewat Gunung Pegat dia harus melepaskan burung ayam. Burungnya agak gede, jadinya ayam. Tapi hebatnya, ini Kak. Hebatnya kiai-kiai kita, ulama-ulama kita tidak serta-merta itu dilarang. Tetapi justru dibelokkan niatnya. Jadi boleh saja melepas ayam, tapi jangan niatkan itu sebagai tatoyur, tapi niatkan itu untuk sodako. Dan sodako jelas sekali dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, as-sodaqatu tadfa'ul bala. Sodako itu bisa menghilangkan bencana. Jadi ya hebatnya kiai kita dulu, lembutnya itu, enggak. Soalnya kalau masyarakat kita dilarang, ya melawan betul. Moh rawani tenan loh, negak ngedol bidek. ya sudah, tetap saja melepas ayam, tapi niatnya saja harus ditambah niatnya, dikuatkan tauhidnya kepada Allah. Kita niat sedekah. Kalau saya ditanya, Mas, nek ngeculno pitik ya apa? Aja pitik tok rek, nek iso duit bareng. Nah, jadi sedekah ben tambah akeh. Ngoten. Nah, gitu ya jawaban saya. Jadi kita harus jangan lelah atau jangan putus asa atau jangan capek. Kita terus ngomong kepada semua orang, kepada teman-teman kita, diniati sedekah. Jadi karena kalau nggak kita niati sedekah, apalagi niatnya tatoyur tadi itu, ya dosa. Tapi ya dosa kecil lah, nggak sampai dosa gede kan. Dosa kecil. Niat tatoyur itu, niat percaya dengan adanya mitos. Jadi jangan begitu, sudah kita niat sedekah saja. Gak terima ayam tok ya sampai berkat nggak? Ngerti nggak ya? Jadi ini sampai gue berkat nggak?
Kok sampean sih? Wis arep rapi nang. Aku sampe Nek arep mantu. Kok dadak mantune entuk kidule gunung ya kan. Mergo saiki sampean kebetulan manggone ning lore gunung dadi. Nek mantune kidule gunung ya. ono rencana. Jadi matur nuwun. Berarti kebenaran Gunung Pegat itu ceritanya di sini ini. Ya, justru berarti kebenaran cerita Gunung Pegat mulai dari sejarah zaman kerajaan sampai sekarang ya di sini ini Gunung Pegat. Cuman untuk buang ayam itu tadi kan sekedar mitos. Al-Fatihah ila ruhi baki syukur wa ila ruhi baki hamam wa ila ruhi baki fakhrul razi wa usulihim wa furu'ihim ya Allah wa jami'i muridihim wa jami'i muhibbihim wa ahli silsilatihim. Al-Fatihah.